Kalau di kita barangkali karena waktu, mungkin kita pasti akan memberikan dukungan ya yang luar biasa pada anak-anak tersebut. Tapi terlihat Bapak Ibu tadi dia naik ke lantai 1, oke juga ke lantai 2, oke ke lantai 7, bahkan dibawa ke kompetisi. Dan video ini sering sekali saya berikan contoh kepada anak-anak di rumah. Apapun yang kalian mau, kalau kalian berusaha, berdoa sungguh-sungguh, dan itu menjadi minatnya, go ahead, lanjutkan. Nggak harus menjadi dokter, nggak harus menjadi apapun. Yang penting kebermanfaatnya terasa bagi orang sekitar dan bisa memberikan kepuasan pada dia di masa depan. Kira-kira begitu. Nah, kita pahami Bapak Ibu bahwa bakat itu adalah respon spontan terhadap setiap situasi. Ya. Ada anak Bapak Ibu, ya, cita-citanya jadi dokter, ya. Sekali lagi saya contohkan ya. Tapi halaman di depan rumahnya yang kurang bagus dia nggak respon. Bunga neneknya layu dia nggak pernah siram. Nggak terpanggil gitu. Padahal untuk jadi dokter itu salah satu bakatnya ada responsibility-nya harus tinggi. Orang yang cepat respon, ingin menyelesaikan sesuatu dengan cepat gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi, dia bilang Bapak Ibu, Pak saya anak saya pengen jadi ini gitu. Dan nggak ada masalah mau jadi apapun, yang penting dia punya bakat di situ. Kenapa? Setiap orang memiliki komposisi yang berbakat dan tertentu ya, dan nggak sama dengan orang lain. Bawaan dari lahir, otentik, sudah ada sejak lahir, dan ada alami bawaan. Permanen dan tidak bisa dirubah selamanya. Memiliki biotipe yang spesifik dan positif, menggambarkan kebutuhan psikologis kita, dan dapat diukur dorongannya. Juga penyalurannya ada setiap hari. Dan sumber daya produktifnya ada, semasa dia hidup ada, dan membuat dia menjadi pendewasa dirinya untuk menjalani sesuatu. Dan punya karakter moral yang cukup. Nah, ini dia potensi bakat kekuatan, dari bakat, kekuatan, dan kepotensi. Kita melihat Bapak Ibu, bagaimana cara melihat kekuatan dan menuju jalan suksesnya agar lebih cepat. Ada beberapa contoh, ya, kita lihat dengan bakat orang akan menemukan jalan yang bagus. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Pak Hendra cara melihatnya? Nah, di dalam talent mapping ada urutan bakat Bapak Ibu. Urutan bakat itu ada 34 melalui assessment. Bakat 1, 2, 3 sampai 34 akan berubah-ubah pada setiap orang. Nggak akan sama. Nanti akan saya berikan salah satu contoh bakat anak kita, salah satu anak kita ya. Saya nggak sebutkan orang tuanya, saya sudah hubungi, saya sudah assessment, dan ini hasilnya. Anak itu punya connectedness yang tinggi, salah satu bakat. Bakat developer, bakat konsistensi, bakat harmoni, bakat ranger, bakat strategik, bakat komunikasi. Dan ini bakat lemahnya di 37 terbawah. Ya. Bakat disiplinnya tidak ada. Bakat melihat sesuatu nggak punya. Kontak pada keadaan nggak ada. Nggak suka melihat membaca buku, empatinya lemah, komennya lemah, kompetisinya juga lemah. Terus anaknya pengen jadi dokter. Saya bilang, jangan Pak, anak Bapak kurang cocok jadi dokter. Terus cocoknya jadi apa Pak Hendra? Anak Bapak cocoknya kuliah menjadi guru agama, saya bilang. Dia bingung. Kenapa Pak guru agama, saya pengennya jadi ini. Biarlah nanti anak saya jadi dokter tapi hafal Quran dan bisa begini begitu gitu ya. Memang anaknya cenderung kepada hafalan Quran dan lain-lain. Saya bilang enggak Pak, anaknya disiplinnya rendah. Empatinya juga rendah. Nanti orang infusnya udah habis air infusnya, dia nggak balik-balik ke ruangan. Nanti darahnya naik ke atas gitu ya. Anaknya nggak suka berkompetisi dengan waktu. Ada orang-orang yang punya kebutuhan cepat itu harus berada di tempat-tempat yang seperti itu. Oke, kalau gitu gimana Pak? Lihat bakat dominannya di mana. Bakat dominan anak itu di mana? Di communication. Saya punya bakat dominan itu connectedness dengan communication Bapak Ibu. Ayah dan ibu saya dulu meminta saya untuk menjadi dokter, nggak cocok. Minta saya juga menjadi sarjana elektro. Kenapa harus jadi sarjana elektro? Karena ayah ibu tuh terobsesi melihat tetangga kerja di PT Telkom. Kayaknya hebat banget. Berarti yang dilihat kan harta yang dihasilkan dari pekerjaan itu. Tapi kesenangan anaknya nggak dilihat. Tapi kebahagiaan saya ibu ketika bertemu banyak orang, ketika mengajari banyak orang gitu. Jadi ada bakat-bakat yang condong di sana. Kemudian lihat lagi bakat lemahnya apa. Berarti inilah keterbatasannya. Jangan sampai dia berkarir di tempat yang dia terbatas. Kalau dia nggak enjoy, nanti sampai dia tamat, nanti akan jadi beban Bapak Ibu sampai pensiun. Nggak enjoy bekerja, nggak enjoy kuliah, nggak enjoy pensiun, bermanfaat sampai akhir hayat
menjadi orang yang bermasalah, akan rumit. Nah, jadi urutannya itu seperti apa cara memahaminya? Pahami yang digambarkan urutan bakat itu, pahami 1 sampai 7 itu apa, dinamikanya apa, kaitannya dengan petanya apa, pahami deskripsinya, dinamikanya seperti apa, dan simpulkan lalu lakukan. Contohnya Bapak Ibu, saya kembali kepada contoh yang didalami oleh anak kita tadi, mau maksimalkannya seperti apa. Ini adalah penjelasan yang muncul ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, karirnya seperti apa? Nah, caranya gini, ada satu peta. Ini adalah peta bakat anak tadi ya, namanya Maulana. Bakatnya seperti ini Bapak Ibu. Bakat itu adalah terdiri dari 4 petanya. Ada bakat area thinking, area berpikirnya, ada influencing, ada relating, ada striving. Nah, kalau bakat thinking, dia nggak punya bakat berpikir yang kuat. Ya, nggak kuat itu ditunjukkan oleh apa Bapak Ibu? Nggak ada sesuatu yang barangkali yang merah dan lain-lain. Nah, kita lihat pada pembuktiannya. Nah, si anak ini punya bakat thinkingnya itu di area analytical. Analytical bisa menganalisa dengan baik gitu ya. Orangnya senang melihat sesuatu, ada sesuatu yang baru dia senang pelajari, ada sesuatu yang terlihat di matanya menjadi kegelisahan dia pikirkan gitu. Jadi kalau anak di rumah tiba-tiba mikir sekarang tentang, jangan heran Bu, jangan bilang apa nih masih kecil udah mikirin politik gitu. Walaupun kita sampai dewasa juga nggak tertarik pada itu. Nah, itu area thinkingnya. Influencingnya misalnya, mempengaruhi orang lain nggak punya dia, hitam semua. Diwakili oleh warna merah Bapak Ibu ya. Diwakili oleh warna merah, hitam semua, barangkali memang nggak ada sesuatu yang menarik bagi dia. Tapi ada sesuatu yang menarik nih di relating, connectedness. Biasanya apa maknanya relating ini? Hal-hal yang terkait dengan orang lain itu dia hanya muncul di hal-hal yang ada connectedness. Connectedness ini maknanya adalah orang yang berpikir segala sesuatu ada sebab akibat. Nah, seperti itu. Atau di strivingnya, kekuatannya. Dia punya kekuatan disiplin yang baik pada sesuatu gitu ya. Biasanya itu akan muncul hal-hal yang connectedness itu akan terlihat dengan jelas gitu Bapak Ibu. Kalau kita melihat lagi sesuatu itu misalnya menarik atau tidak, kita bisa melihat juga dari titik-titik merahnya di mana gitu ya. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Semuanya punya arti ya. Semuanya punya arti dan bisa dijelaskan dari masing-masingnya dengan baik juga gitu. Kalau kita melihat misalnya anaknya kecenderungan apa di rumah. Misalnya dia tidak mau mengerjakan sesuatu berlama-lama, dia pengennya mengerjakan sesuatu dengan cepat, barangkali itu bukan bidangnya. Misalnya kita minta dia untuk membantu di rumah, dia kurang konsentrasi, nggak suka dengan hal-hal yang butuh konsentrasi yang tinggi, misalnya hal-hal yang barangkali tidak membuat dia enjoy, barangkali bakatnya tidak di sana. Jadi dengan pemetaan ini kita bisa melihat. Nah, apa gunanya Bapak Ibu? Nah, secara individual ini adalah peta dari setiap orang, tapi setiap orang akan berubah dan berbeda-beda petanya. Kalau secara individual diwakili oleh yang kiri Bapak Ibu, thinking. Tapi kalau secara interpersonal, relasinya dengan orang lain diwakili oleh dengan yang kanan. Nah, ini biasanya kalau area berpikir, thinking ini orang yang senang berpikir. Nah, kalau area di striving ini orang yang tekun Bapak Ibu. Dia butuh ini gitu. Nah, kalau orang-orang yang dokter, MIPA, teknik, ya farmasi ini butuh orang-orang yang di sini. Nah, kemudian kalau di sini orang-orang senang bertemu dengan orang lain, senang mempengaruhi orang lain, ya kita harus sekolahkan dia di tempat-tempat yang sangat influencing dengan dia gitu. Dan kalau di relating ini senang bertemu dengan orang untuk bekerja sama. Nah, ini cocoknya biasanya manajer Bapak Ibu ya. Orang yang ininya jadi manajer ya, dia akan senang di hal seperti itu. Bisa kita lihat seperti apa sih areanya gitu. Nah, ya nanti di expertnya juga akan kita lihat Bapak Ibu. Dia expertnya di mana, bagaimana caranya. Apakah dia sangat connect dengan sesuatu yang dia minati atau tidak. Nah, ini contohnya manajer Bapak Ibu ya. Ini salah satu orang yang saya assessment,
Dan sekarang